Oke teman-teman, jadi di sini kita akan bahas suatu podcast di mana kok bisa sih kita kepancing iklan bareng aku Zalika dan juga teman aku Yusuf. Tapi sebelum itu kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Bintari Zalika Dewinta Putri dengan NIM 2510703109 dan rekan aku Yusuf Ahmad Maulana dengan NIM 2510703099. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang benar-benar setiap hari masuk di hidup kita nih Mbak Zalika, kayak mantan yang nggak pernah benar-benar pergi. Berarti beda banget nih sama kami yang beneran hilang ya Mas Betul Yusuf. banget. Ada yang tahu topiknya apa teman-teman? Apa Tahu tuh? Enggak? Enggak sih. Topiknya itu adalah iklan. Nah, ini kan tugas UTS dasar advertising, tapi kita akan bawanya santai aja, jadi nggak bikin otak kita cepat panas seperti di kelas gitu. Oke, bener banget ya. Kita kayaknya langsung aja nih teman-teman biar kita nggak kayak kamu yang kepikiran mantan nih. Boleh, langsung saja Mbak Zalika. Masuk ke materi pertama. Jadi gini teman-teman, iklan itu sebenarnya cara brand ngomong ke kita loh. Tapi bukan cuma sekedar ngomong yang asal-asalan lewat media gitu. Tapi dia tuh punya tujuan. Dan tujuan utamanya itu biar kita bisa terpengaruh nih. Benar sekali Mbak Zalika. Menurut Schultz, iklan itu merupakan komunikasi non pribadi tentang barang, jasa atau ide yang dibayar oleh sponsor yang jelas. Bahasa santainya itu gua bayar, lo lihat, lo tertarik, lo beli gitu. Ya benar banget teman-teman. Dan dari iklan itu sendiri ada 3 kunci utamanya loh nih Mas Yusuf dan juga teman-teman. Kalian mau tahu nggak sih apa? Apa? Jadi 3 kunci utamanya itu adalah yang pertama adalah communication atau komunikasi, dan yang kedua bisa lewat media, dan 3 itu dibayar pastinya. Oh, makanya kalau ada iklan yang lewat di beranda TikTok, IG atau YouTube itu bukan sebuah kebetulan ya Mbak Zalika. Itu tuh cara mereka untuk berceloteh halus ke otak kita biar kita mikir, wah kayaknya kita butuh nih barang ini gitu. Bener banget. Padahal di realita atau in case-nya di kehidupan kita tuh kita tuh sebenarnya nggak butuh-butuh amat ya Mas Betul Yusuf. sekali. Tapi ujung-ujungnya kita tetap bakal check out. Betul sekali Mbak Zalika. Kita lanjut ke materi yang kedua yang yaitu perbedaan dengan promosi, publisitas dan humas. Biar nggak tuker nih, iklan merupakan suatu layanan berbayar untuk mempengaruhi kita. Yang kedua ada promosi, merupakan layanan jangka pendek, contoh diskon, penawaran jangka pendek, contohnya diskon 50%. Yang ketiga ada publikasi, yaitu sesuatu yang diliput media tanpa bayar. Yang ketiga ada humas atau PR, yaitu seorang yang membangun hubungan atau citra. Bener banget. Jadi teman-teman, untuk contoh cepatnya tuh seperti Pons ya teman-teman. Pons ini bikin iklan bareng idol Korea. Di situ tuh adalah namanya atau sistem yang disebut dengan iklan. Dan ada pun media yang mereka tulis tuh biasanya tuh tentang gratis. Nah di sini tuh biasa masuk ke dalam sistem yang namanya publisitas. Dan juga Pons bikin event yang dimana event itu adalah tanam pohon. Nah, tanam pohon ini adalah bagian dari PR untuk meningkatkan atau membranding diri mereka. Dan yang terakhir itu ada namanya juga, mereka tuh akan memberikan diskon nih Mas Yusuf kepada kita semua. Dan itu masuk ke dalam sistem yang namanya promosi teman-teman. Betul sekali, gampang kan? Jadi yang penting itu atau intinya itu iklan itu pasti bayar. Kalau gratis itu bukan iklan. Bener banget teman-teman. Nah, tapi kita harus tahu nih tujuan dan fungsi dari iklan itu sendiri apa. Nah, karena tadi iklan itu bukan cuma soal ayo beli, tapi tujuannya tuh ada 3 nih yang paling penting. Kalian mau tahu nggak sih apa itu? Mau dong Mas Zalika. Ya. Jadi yang pertama itu adalah bikin citra, dan yang kedua pengaruhi sikap manusia, dan yang ketiga adalah naikin penjualan dari brand itu sendiri teman-teman. Misalnya nih iklan skincare yang nunjukin produknya bikin kulit glowing, dia itu bikin citra bahwasanya kalau kita pakai produknya kulit kita akan menjadi glow up gitu. Terus kita nih kayaknya bakal endingnya tuh mikir ya Mas Iya. Yusuf. Iya ya, kayaknya bagus nih di kita. Betul. Jadi kan sikap kita bakal berubah nih, bener nggak Mas Yusuf? Betul, akhirnya kita beli produk itu, lalu penjualan mereka naik. Jadi itu sebenarnya tuh ada alurnya ya. Iya, Mungkin ada kayak seperti kita jadi dari mungkin from lihat, terus mikir nih kayaknya, aduh aku kayaknya butuh nih. Akhirnya kita memutuskan untuk beli, bener nggak? Gitu. Betul sekali Mbak Zalika. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga yaitu unsur-unsur iklan. Iklan yang bagus itu harus mengandung apa saja? Iklan saya sederhanakan bahasanya saja. Iklan yang bagus itu kayak resep makanan. Ya mempunyai bahan wajib. Bahan wajib yang pertama itu pesan. Jadi apa yang mereka mau sampaikan. Yang kedua ada media. Mereka akan menyebarkan iklannya lewat TV atau TikTok maupun Instagram. Yang ketiga ada target. Dengan siapa iklan mereka akan mereka pasarkan. Yang keempat ada sponsor, siapa yang bayar mereka. Yang kelima ada tujuan komunikasi.
Jadi kayak kita sadar, tertarik lalu beli iklan, beli produk itu. Ternyata gitu ya Mas Yusuf ya. Betul. Berarti kayak gini nggak sih, misalnya nih sebuah iklan minuman isotonik nih, dia itu kan targetnya anak olahraga ya. Iya. Jadi tuh pesannya itu kayak bikin fresh dan kuat. Adapun media yang digunakan tuh biasanya YouTube dan billboard nggak sih? Betul. Oh, dan biasanya tuh tujuannya itu kan biasanya untuk kalau kamu tuh akan beli produk itu setelah kamu lari, itu daya ion dalam tubuh kamu tuh akan meningkat, bener nggak? Betul sekali. Paham, Jadi paham. kalau 5 resep itu udah lengkap semuanya, iklan tersebut bisa dikatakan oke lah. Kalau nggak jelas, jadinya kita cuma nonton video estetik tapi bingung ini iklan apa. Gitu. Oh gitu. Tapi untuk prinsip efektivitas dari iklan itu sendiri ternyata katanya Mas Yusuf itu tuh kita tuh ada iklan yang namanya teori AICA ya. Ya betul. AICA itu kalau gaya jalan ninja iklan. A itu untuk attention, bikin kita nengok. I untuk interest, bikin kita minat. D untuk desire, bikin kita pingin produknya. C untuk conviction, bikin kita yakin. A untuk action, bikin kita ambil langkah untuk membeli produk tersebut. I see Mas Yusuf. Jadi contohnya tuh kayak gini teman-teman. Ada idol Korea yang muncul glowing, itu kan menarik attention kita nih untuk membeli suatu produk tersebut. Adapun biasanya tuh mereka tuh biasanya untuk menjelaskan produknya itu disebut dengan interest, dan juga ada before after itu biasanya tuh desire, dan juga ada dermatology test itu biasanya masuk ke dalam conviction, dan yang terakhir ada namanya link pembelian muncul atau itu jadinya action dari kita sendiri teman-teman. Tapi kalau sampai actionnya kita gak gerak, mungkin iklannya belum kuat. Oh berarti ada kegagalan ya di situ Mas Yusuf ya. Oh, tapi kalau menurut aku nih ya, contoh iklan yang beneran efektif itu seperti Pond's Bright Beauty sih, yang ex-Zuyu itu loh, yang artis Korea itu Mas Yusuf. Tahu nggak alasannya kenapa iklan tersebut keren? Kenapa? Yang pertama, target mereka itu Gen Z seperti kita. Kita kan pecinta skincare. Yang kedua, media. Mereka memasarkan produk mereka lewat YouTube dan TikTok. Yang ketiga, pesan mereka jelas, bikin kulit kita cerah dan sehat. Yang keempat, mereka mengajak kolaborasi sebuah artis Korea, Zuyu. Ya, tentu buat para pecinta Zuyu pasti akan membelinya. Yang terakhir yaitu ajakan beli, mereka tentu saja jelas mereka mengajak kita untuk membeli produk mereka. Oh, paham. Dari Aicha tuh berarti masuk semua ya di sini ya. Dan enaknya tuh visualnya tuh kayaknya tuh clean, cerah, dan narasinya itu enak. Jadi tuh iklannya tuh terus menempel gitu loh di kita teman-teman. Jadi ada doktrin sendiri di kita. Bener nggak sih? Ya, selain itu ada sih contoh iklan di Indonesia. Ada yang tahu? Kamu tahu nggak? Enggak sih. Apa tuh Mas? Tuh, Gojek. Oh, Tahu nggak Gojek. slogannya apa? Enggak, kurang tahu. Slogannya itu pasti ada jalan. Simple, dekat dengan pengalaman sehari-hari. Jadi bukan cuma jualan layanan tapi nunjukin tenang kami bantu gitu. Oh, jadi tuh ini tuh sebenarnya bukan cuma iklan ya berarti ya? Betul. Tapi lebih ke narasi soal solusi nggak sih? Betul. Itu yang bikin biasanya tuh orang-orang kayak kita relate ya? Iya, betul. Oh, betul. alah, paham. Jadi apa yang bikin iklan dianggap baik secara komunikasi? Menurutku ya teman-teman, menurutku yang pertama itu pesannya jelas, yang kedua tepat sasaran, yang ketiga ngasih insight, yang keempat ada ajakan membeli gitu. Oh gitu. Tapi sih kalau menurut aku ya, khususnya dari pandangan aku pribadi, kalau iklan yang bagus tuh yang punya cerita sih, yang bikin kita ngerasa kayaknya nih gua banget gak sih, atau yang relate dan juga masuk ke dalam hati aku ya, dan akhirnya tuh bisa juga masuk ke keranjang Shopee dan berujung di check out teman-teman. Itu indikator paling jujur sih. betul. Kalau menurut aku ya gitu. Intinya tuh menurut aku juga iklan itu bukan cuma sekedar gambar dan kata-kata sih. Itu tentang cara bagaimana cara brand tersebut menyentuh audiens atau masyarakat yang ingin dituju, dan juga kalau berhasil bikin kita ngerti dan bereaksi, berarti iklan itu akan kita anggap sukses. Oh, sukses. Iya, benar banget. Oke, sampai ke akhir bincang-bincang kita. Itu tadi obrolan kita soal iklan dalam 10 menit versi santainya gitu. Semoga dengan obrolan kita yang jis dan talk aktif tadi bisa menambah insight baru, bikin relate dan bantu kita bisa mendapatkan nilai A di mata kuliah ini ya Mas Yusuf. Amin. Nah, kayaknya kita udah lumayan cukup ya YPing-nya tentang iklan itu sendiri bagaimana. Aku harap sih teman-teman pada paham ya. Kayaknya kita langsung tutup aja deh nih Mas Yusuf. Oke, silakan ditutup Mbak Salika. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.